Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Selamat datang para pemirsa sekalian dan selamat berjumpa kembali dalam acara edukasi spiritual, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi, yaitu ritual cara membuat tumbal pekarangan dengan kambing kibas. Untuk itu simak terus videonya. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini tidak sendirian, melainkan ada sebuah alam lain yang mendampingi kita. Alam itu ialah alam makhluk gaib, yaitu alamnya mereka para bangsa jin. Mereka para bangsa jin adalah sebenarnya sama dengan kita, yaitu mereka itu ada yang baik dan ada yang jahat. Mereka juga mempunyai nafsu amarah yang apabila diganggu itu mereka juga akan emosi ataupun mereka juga akan marah. Tempat tinggal mereka itu adalah sama dengan kita juga, yaitu di alam dunia ini. Hanya saja mereka berada di alam gaib yang tidak sembarang orang bisa menembusnya. Karena kita dengan mereka itu hidup saling berdampingan, maka sudah selayaknya itu kita menghormati mereka. Begitupun mereka juga harus ataupun seharusnya itu juga menghormati kita, pemirsa. Namun begitu tak jarang kita temui itu banyak juga jin-jin yang suka mengganggu, yaitu mungkin dengan menampakkan diri ataupun mempengaruhi pikiran manusia. Bahkan mereka ada yang merupakan jin-jin kiriman dari seseorang untuk mencelakakan kita ataupun keluarga kita. Nah, secara rinci gangguan-gangguan yang dilakukan oleh para jin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jin itu menakut-nakuti dengan menampakkan diri. Jadi mereka menampakkan diri dalam wajah yang sangat seram, dan mungkin mereka menampakkan diri dengan melepas kepalanya, hanya kepala saja, ataupun mungkin hanya tangan saja, ataupun mungkin mereka menampakkan diri dengan menjelma badan saja tanpa kepala. Nah, itu bisa dilakukan oleh mereka para jin. Kemudian yang kedua, jin bisa membuat cekcok rumah tangga, yaitu dengan jalan memasuki alam pikiran manusia untuk mereka pengaruhi. Istilahnya mereka mempengaruhi dengan membisiki manusia tersebut. Maka dari itu Rasulullah pernah menganjurkan bahwa setiap waktu kita harus selalu berdoa. Mau makan pun kita diharuskan untuk berdoa. Maka dari itu mari kita jalankan perintah-perintah Rasulullah tersebut, yaitu dengan selalu membaca doa dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, mereka juga bisa masuk ke alam mimpi dengan mungkin juga menakut-nakuti dan bahkan bisa memberi ancaman. Nomor 4, mereka bisa membuat energi negatif sehingga orang yang menempati tempat itu ataupun menempati pekarangan itu tidak betah dan segera pergi. Mereka mungkin tidak ingin rumah itu dihuni oleh manusia.
Kemudian yang kelima, mereka bisa membuat sakit seseorang sehingga ada yang sulit diobati. Hal ini biasanya merupakan jin yang sengaja ditempatkan di situ oleh seseorang, ataupun itu merupakan jin kiriman untuk mencelakakan kita sekeluarga. Maka untuk itu kita harus selalu berhati-hati dan selalu waspada dan selalu ingat kepada Allah. Dan masih banyak lagi gangguan-gangguan yang disebabkan oleh bangsa jin ini. Untuk menyikapi hal-hal tersebut, maka para guru-guru ahli kebatinan, terutama guru ahli ilmu hikmah, telah mewariskan sebuah ilmu, yaitu ilmu gaib untuk menangkal ataupun mengusir mereka para jin pengganggu yang biasanya mereka mengganggu tempat-tempat tertentu. Ilmu ini sering dinamakan ilmu tumbal pekarangan, yaitu untuk menumbali sebuah pekarangan seperti toko, mungkin rumah, hotel, ataupun pabrik, madrasah, sekolahan, dan lain sebagainya. Pokoknya sebuah pekarangan yang mana itu ditempati sebagai aktivitas manusia. Tumbal di sini itu bukanlah tumbal dari bangsa manusia. Ini hanya istilah saja. Akan tetapi tumbal di sini adalah seekor hewan yang dikorbankan untuk diambil energinya guna mengusir jin-jin yang jahat tersebut. Nah, pemirsa, adapun cara-cara melakukan ritualnya adalah sebagai berikut. Ini tetap simak videonya sampai selesai. Yang pertama yaitu siapkan seekor kambing jenis kambing kibas. Pilihlah yang bagus, gemuk, sehat, dan yang besar. Seperti ketika memilih hewan kurban, jangan memilih hewan yang cacat. Kemudian yang kedua, sembelihlah kambing tersebut dengan tata cara penyembelihan Islam, yaitu dengan niat untuk sedekah lidaf'il bala ataupun sedekah tolak bala. Hewan sembelihan itu dihadapkan ke arah kiblat, dan jangan lupa buatlah lubang untuk menimbun darah tersebut agar tidak diinjak-injak oleh seseorang. Nah, lubang itu bisa dibuat di sekitar pekarangan yang dimaksud untuk menimbun darah. Mungkin bisa di dalam ataupun di belakang, terserah, yang penting ada di sekitar atau area pekarangan tersebut. Timbun darahnya sampai tidak ada darah lagi yang mengalir di atas tanah, harus masuk ke lubang semua. Kemudian yang nomor 3, setelah selesai disembelih, maka bagikanlah dagingnya kepada para fakir miskin ataupun tetangga-tetangga yang kurang mampu. Dan yang tadi yang berkorban, yang mempunyai kambing, itu tidak boleh mengambil ataupun memakan dagingnya walaupun hanya sedikit. Jadi dikhususkan itu untuk dibagi-bagikan, disedekahkan semua. Nomor 4, untuk kulit kambing jangan ikut dibagikan, akan tetapi diambil dan dipotong-potong untuk diisi sebuah asma rajah khusus. Pemotongan kulit disesuaikan kebutuhan berapa rajah yang akan dibuat. Itu tergantung pekarangannya. Kalau pekarangannya luas, maka buatlah ya sekitar 5 atau berapa begitu. Kami sarankan pemotongan jangan terlalu kecil, yang agak besar sedikit. Kemudian yang nomor 5, untuk pengisian rajahnya, yaitu tulislah rajah
khusus tersebut sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, yaitu bisa 4, 5 ataupun berapa. Untuk penulisan rajah nanti ada di sini, link di atas ini, ataupun juga ada di deskripsi bawah, bisa dicek penulisannya, cara-cara penulisan rajah. Sebelum menulis, alangkah baiknya sholat hajat dulu 2 rakaat dan lakukan tawasulan lengkap. Linknya nanti juga ada di deskripsi dan juga bisa dilihat di sini. Nomor 6, setelah melakukan pengisian secara lengkap tadi, kemudian pada malam hari itu kalian harus menanam rajah kulit tersebut di pekarangan yang dimaksud, yaitu mungkin di toko, rumah, ataupun hotel. Penanamannya sesuai jumlah, mungkin bisa 5 ataupun 4 ataupun berapa. Kalau 4 itu biasanya ditaruh di pojok. Kalau 5 itu biasanya ditambah di tengah 1. Kalau 6 nanti silahkan sesuaikan sendiri. Dan ini juga bisa untuk tumbal suatu desa ataupun apa yang memang desa itu diganggu atau diteror oleh bangsa jin. Itu bisa ditanami dengan tumbal seperti ini, pemirsa. Jadi bukan hanya pekarangan saja, tapi pekarangan yang luas, yaitu sebuah desa ataupun kota juga bisa. Nomor 7, kemudian setelah selesai menanam tadi, lakukan tirakatan, yaitu jangan tidur sampai pagi, dan wiridkan ayat kursi sebanyak-banyaknya. Nanti sampai menjelang subuh, setelah sholat subuh baru nanti silahkan tidur. Setelah selesai semua ritual tersebut ya pemirsa, ada 7 poin tadi. Insya Allah jin-jin yang sering menimbulkan gangguan akan pergi karena tidak tahan dengan kuatnya energi yang ditimbulkan oleh rajah-rajah tersebut dan oleh sedekah yang kita lakukan. Setelah semua dilaksanakan, jangan lupa untuk setiap 1 minggu sekali, sebulan sekali, ataupun 3 bulan sekali, bacakanlah ayat-ayat Al-Quran di lokasi yang dimaksud, misalnya hotel, toko, madrasah, ataupun juga kampung ataupun apa. Bisa dengan jamaah yasinan ataupun yang lain, atau bisa juga Anda baca sendiri dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin cukup itu dulu pemirsa. Jangan lupa bagi yang memang menyukai tentang edukasi-edukasi hal-hal spiritual, bisa subscribe ke channel ini agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Bagi yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang mungkin berseberangan ataupun mungkin kurang setuju dengan edukasi ini, silahkan segera saja tinggalkan channel ini pemirsa. Kami hanya ingin mengedukasi bagi para mereka yang memang pecinta ilmu-ilmu metafisika, ilmu-ilmu supranatural. Bagi Anda yang mungkin tidak sepaham dan mungkin Anda tidak ada basic spiritual, maka Anda silahkan tutup saja video ini. Baiklah, mari kita tutup pemirsa dengan doa kafaratul majelis, agar apa yang kami sampaikan, apabila ada salah-salahnya, ada kesalahan yang banyak, karena manusia itu selalu ada kesalahan, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, dan inilah raja yang kami maksud.